adalah kasus khusus di mana kita menganalisa gerakan benda menuruni bidang miring. Nah, itu sebabnya koordinat yang kita gunakan, acuan yang kita gunakan tidak lagi seperti biasanya, tetapi saya menggunakan sumbu X sejajar dengan bidang miring ini. Ya. Jadi sumbu X-nya ini sejajar dengan bidang miring, sumbu Y ya tegak lurus dengan bidang miring atau membentuk 90 derajat terhadap bidang miring. Nah, mengapa demikian? Karena balok ini menuruni bidang miring. Dengan demikian, penganalisaan gaya-gaya yang bekerja pada balok, kalau saya menggunakan acuan ini maka akan lebih mudah ya. Nah, sekarang balok ini ditarik oleh bumi ya, percepatan gravitasi ke bawah ya oleh bumi mengakibatkan ada gaya berat. Nah, sekarang gaya berat ini harus kita uraikan terhadap koordinat atau acuan yang sudah kita tentukan. Nah, dalam hal ini ketika kita lakukan proyeksi ya, maka gaya beratnya menjadi seperti ini. Nah, perhatikan bahwa ya, gaya berat ini ketika diproyeksi ke sumbu Y, maka menjadi vektor yang arahnya seperti ini, yang tegak lurus terhadap bidang miring. Lalu vektor atau gaya berat ini ketika kita proyeksi ke sumbu X ini, maka menjadi vektor gaya yang arahnya ini ya, yang sejajar dengan bidang miring. Nah, selain daripada ada gaya berat yang sudah kita uraikan menjadi dua gaya ini ya, yaitu vertikal dalam arah sumbu Y ini, horizontal ya dalam arah sumbu X ini maksudnya ya. Tetapi balok ini kan juga menyentuh, menekan bidang miring. Ya, dengan adanya vektor gaya ini. Itu sebabnya bidang miring akan memberikan respon, yaitu apa? Yaitu ada gaya normal yang arahnya ke kanan atas pada permukaan bawah bidang atau balok ya. Jadi dalam hal ini gaya normalnya itu juga di dalam arah sumbu Y. Perhatikan ya, gaya normal selalu tegak lurus dengan permukaan sentuh ya. Nah, di dalam menggambar ini, kita juga waktu melakukan proyeksi gaya berat ini, kita perlu tahu sudutnya. Nah, apa kaitan sudut ini dengan sudut bidang miring? Nah, teman-teman, waktu kita menggambar segitiga siku-siku ya, ini saya gambar ulang ya, segitiga siku-sikunya. Nah, di sini saya memberikan nama, misalkan di sini adalah segitiga ABO, di mana ini alfa, di sini alfa ya. Jadi ini segitiga yang sama ya. Tetapi di sini saya memberikan atau membuat satu garis bantu supaya dia menjadi satu segitiga yang baru, yaitu di situ saya tambahkan ya, ada garis B ke C ya. Nah, perhatikan bahwa garis B ke C ini ya, itu kalau kita lihat dia tegak lurus dengan AB ya. Nah, selain daripada itu ya, kita juga tarik garis dari O ke C di sini. Maka ini membentuk segitiga siku-siku yang baru, yaitu siku-sikunya atau 90 derajat di B. Jadi sudut ABC 90 derajat. Tetapi juga kita tahu bahwa di sini juga siku-siku ya. Yaitu apa? Yaitu AOB ini siku-siku ya. Lalu COB juga ini siku-siku di sini. Nah, perhatikan bahwa ya, ketika saya mau menghitung sudutnya, segitiga ya, di mana sudut ABO, perhatikan sudut ABO. ABO, sudut ini itu adalah 180 derajat dikurang 90 dikurang alfa. Kenapa? Karena sudut B tambah sudut O ditambah sudut A, total sudut dalam segitiga itu 180. Berarti kalau saya mau cari sudut B di sini ya, ABO di sini ya, maka 180 dikurang sudut ini dikurang sudut ini. Jadi 180 dikurang 90 dikurang alfa. 180 kurang 90 90. Jadi tinggal 90 kurang alfa. Jadi ini adalah sudut 90 kurang alfa. Nah, bagaimana dengan sudut di sini? Sudut CBO ya. Apa itu ya? Nah, sekarang kita lihat segitiga ABC. Pada waktu kita melihat segitiga yang besar ini, segitiga ABC ya, di sini sudut B-nya ya yang besar ini ya, itu 90 derajat tadi kan? Karena kita membuat satu garis BC yang
tegak lurus AB. Berarti ini 90 derajat. Nah, 90 derajat ini adalah jumlah sudut dari CBO tambah OBA. Itu akan membentuk 90 derajat. Jadi sudut CBO tambah sudut ABO atau OBA itu sama aja ya. Sama dengan harus 90 derajat. Perhatikan sudut CBO ini belum diketahui ditambah sudut OBA atau ABO yaitu 90 min alfa, yaitu yang atas ini. Totalnya sama dengan 90. Nah, dari aljabar ya kita sederhanakan, kita dapat sudut CBO harus alfa. Jadi perhatikan bahwa ya ketika di sini ada alfa, maka sudut alfanya ada di sini. Ya, dengan demikian ya otomatis nanti kita bisa melakukan proyeksi dengan mudah ya. Jadi sekali lagi alfanya adalah di sini ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya gambarkan ulang ya, ini untuk ilustrasi ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau saya membuat ada satu garis yang tegak lurus dengan bidang miring, dalam hal ini garisnya adalah ini ya. Lalu saya membuat satu garis vertikal biasa ya. Perhatikan garis yang tegak lurus dengan bidang miring ini kan sama saja dengan garis BC. Perhatikan garis vertikal ini kan sama saja dengan garis BO. Ya. Maka kalau ini alfa ya, berarti alfa di sini. Karena perhatikan ini ya, garis vertikal ya. Garis vertikal dengan garis normal ini yang normal terhadap bidang miring alfa. Garis vertikal ini garis normal terhadap bidang miring, berarti alfa di sini. Itu sebabnya ya, berdasarkan prinsip ini nanti kita bisa lakukan proyeksi ya untuk gaya ini. Nah, berarti kalau kita melihat ke gambar yang di sebelah kiri ini, perhatikan ini garis vertikal. Nah, gaya berat ini kan vertikal. Perhatikan ini adalah garis normal ya terhadap bidang miring. Nah, ini adalah garis normal. Nah, garis normal dan garis vertikal sudut alfa di sini. Di sini beratnya ini adalah vertikal, ini adalah normalnya, berarti alfanya ada di sini ya. Itu sebabnya alfanya di sini. Dengan demikian, karena alfanya sudah diketahui ada di sana, kita bisa lakukan proyeksi. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, di dalam proyeksi vektor kita sudah pernah bahas sedikit ya. Ketika ada gaya yang miring, lalu di sini ada sudutnya, maka ini adalah f cos theta, ini adalah f sin theta. Ini berdasarkan trigonometri ya yang sudah kita pelajari ya. Karena kalau kita lakukan proyeksi panjang sisi A, maka ini adalah A sin alfa, ini adalah A cos alfa. Ini adalah sisi di hadapan sudut, ini adalah sisi yang membentuk sudut dengan sisi miring. Dengan demikian, kita bisa simpulkan menjadi seperti ini. Ya, maka dengan demikian saya bisa tahu bahwa proyeksi daripada gaya ini ya ke sini itu adalah cosnya. Sedangkan yang ini adalah sinnya berdasarkan prinsip tadi ya. Oke, nah sekarang kita coba ya, saya bikin segitiganya yang bidang miringnya yang berbeda ya. Dengan demikian, kalau saya punya gaya berat ke bawah, maka balok itu bisa kita proyeksi menjadi seperti ini. Nah, ini saya lepas daripada bidang miringnya ya. Dengan demikian saya memberikan ada satu garis bantu di sini. Oke, ini MG. Perhatikan kalau sudut alfa di sini, maka sudut alfanya di sini, bukan yang ini. Karena alfa adalah sudut antara normal bidang miring dengan garis vertikal. Itu adalah sudut ini, sama besar ya. Maka karena ini di sini alfa, kalau ini MG, berarti ini adalah proyeksi MG kali cos. Yang satunya lagi MG sin alfa. Sekali lagi, balok kalau menuruni bidang miring, maka gaya yang membuat dia menuruni bidang miring itu adalah MG sin alfanya. Ya, sedangkan gaya daripada balok yang kita proyeksikan menekan bidang miring itu adalah MG cos alfa. Perhatikan adalah ketika dia itu menekan bidang miring, berarti ada apa? Ada interaksi ya kan? Jadi balok menekan bidang miring menekan balok. Jadi ketika saya lepaskan dari konteksnya, saya menggambar diagram benda bebasnya, maka di sini ada gaya normal yang bekerja dari bidang miring menuju balok. Pada saat yang sama, tentu bidang miring juga ditekan
oleh si balok tersebut. Ya, itu adalah gaya aksi reaksi ya, yaitu bekerja pada dua benda berbeda, arahnya berlawanan, lalu besarnya sama ya. Itu hukum ketiga Newton. Oke, jadi sekarang kita bisa menganalisis ya berapa percepatan yang dialami oleh balok menuruni bidang miring. Sekarang berdasarkan hukum Newton ya, di dalam arah sumbu Y, total gaya yang bekerja sigma Fy itu sama dengan 0. Ya. Karena kalau kita lihat dalam arah sumbu Y ini ya, yang adalah normal terhadap bidang miring atau tegak lurus terhadap bidang miring, balok ini tidak bergerak ke kiri atas atau balok ini tidak bergerak ke kanan bawah ya, tidak bergerak ke kiri atas, tidak bergerak ke kanan bawah segaris dengan normal bidang ini. Ya. Itu sebabnya total gaya yang bekerja itu sama dengan 0, hukum Newton yang pertama ya. Nah, perhatikan bahwa di dalam arah garis ini ya, garis normal ini ada N itu ke atas itu, kiri atas itu sumbu Y positif plus N tambah ya. Ini ada mg cos yang ke arah sumbu Y negatif, berarti tambah minus mg cos alpha. Berarti N dikurang mg cos alpha, total sama dengan 0. Kita dapatkan N sama dengan mg cos alpha. Jadi gaya yang bekerja ya pada balok akibat bidang miring yang memberikan gaya tekan itu adalah mg cos alpha. Pada saat yang sama balok juga menekan bidang miring ya ke kanan bawah ini, yaitu mg cos alpha juga, di mana M-nya adalah massa balok. Ini adalah gaya aksi reaksi ya, karena bekerja pada dua benda berbeda, satu balok, satu ini adalah bidang miring, besarnya sama N dan N, arahnya berlawanan. Itu hukum ketiga Newton ya. Oke, nah sekarang dalam arah sumbu X atau sejajar dengan bidang miring, balok ini kan turun ya. Nah dalam hal ini sigma Fx itu tidak sama dengan 0, tapi balok dipercepat ke bawah. Makanya sigma Fx sama dengan M kali A. Berdasarkan hukum Newton yang kedua, sigma Fx sama M kali A, benda dipercepat ke bawah ya. Lalu gaya total pada sumbu X hanya ada ini, mg sin alpha sama dengan M kali A. Ya, jadi mg sin alpha yang membuat balok ini dipercepat ke bawah, benda bermassa M dipercepat. Oke. Nah, ini M-nya sama, ini bisa dibagi M, bisa dibagi M, maka saya dapatkan A sama dengan G kali sin alpha. Jadi percepatan balok menuruni bidang miring itu sama aja dengan percepatan gravitasi dikali sin ya sudut dari bidang miring ini. Oke, nah sekarang kita mau lihat ada beberapa hal yang menarik ya. Ketika misalkan alfanya kita jadikan sama dengan 0. Kalau alfanya sama dengan 0, masukkan ke sini, berarti percepatan balok menuruni bidang miring G dikali sin 0. G ini kan 9,8 ya, kurang lebih 9,8 meter per sekund kuadrat, dikali sin 0 itu adalah 0, maka hasil adalah 0. Jadi percepatannya 0, kalau sudutnya 0. Artinya apa? Perhatikan bidang miring ini, alfanya kan di sini kan. Kalau sudutnya 0, berarti bidang miring ini adalah bidang datar. Ya, jadi datar begini. Karena bidang miring ini kalau sudutnya kita kecilkan ya, berarti nanti akan semakin landai, semakin landai, semakin landai, lama-lama mendatar. Nah, pada waktu dia mendatar, balok di atas bidang datar, berarti tidak ada percepatan kan? Dia tidak akan menuruni bidang itu karena daerahnya datar ya. Nah, bagaimana kalau alfanya 90 derajat? Perhatikan kalau misalkan ini bidang miringnya ya, itu ini sudutnya 30. Kalau 45 berarti dia makin curam. Kalau 60 makin curam. 75 misalnya di sini gitu ya bidang miringnya. 80 berarti di sini. 90 vertikal. Ya. Nah, pada waktu vertikal alfa 90 derajat, maka percepatan benda turun adalah G kali sin 90, sin 90 itu 1 adalah G itu sendiri. Artinya ya balok itu kayak jatuh ke bawah ya. Balok itu seperti gerak jatuh bebas dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi. Jadi ini sangat common sense ya. Itu sebabnya dari menganalisa bidang miring, teman-teman harus ingat kita harus lakukan proyeksi ya vektor untuk menganalisa bagaimana dia menuruni bidang miring. Maka koordinat yang kita gunakan itu penting sekali, sejajar bidang miring dan tegak lurus bidang miring. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Tetap menonton video di Bengkel Vidas. Salam semangat!